Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, selamat datang di Skill Up ICT Modul 3. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas tentang collaboration atau keterampilan berkolaborasi. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan ketiga dari 4 keterampilan Forsi yang akan kita bahas pada modul Skill Up ICT ini. Nah, keterampilan ini merupakan bagian dari kompetensi Learning and Innovation Skill yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi tantangan di abad ke-21. Bapak Ibu guru, dalam mengajar di PAUD itu Bapak Ibu guru nggak mengajar sendirian, tidak berjalan sendirian, tapi melainkan perlu kerjasama dengan banyak-banyak pihak. Nah, nanti kita akan membahas ada siapa aja nih yang harus berkolaborasi dalam pengajaran PAUD. Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi adalah kemampuan guru PAUD untuk bekerjasama dengan anak, orang tua maupun sesama guru melalui komunikasi yang terbuka, saling percaya, dan juga saling berbagi tanggung jawab demi mendukung pembelajaran. Jadi, kolaborasi guru terutama di PAUD itu tidak hanya sekedar kerjasama aja, tetapi juga membangun sebuah kemitraan yang saling mendukung. Artinya, guru itu tidak hanya berfokus pada anak di kelas aja, tetapi juga mengajak orang tua serta guru lain untuk terlibat. Selain itu, keterampilan kolaborasi memperkuat profesionalisme guru. Jadi, guru akan belajar dari pengalaman teman sejawat, kemudian juga melibatkan orang tua melalui proses belajar anak, dan akhirnya guru mampu menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, inovatif, sekaligus bermakna bagi anak-anak. Kolaborasi guru di PAUD itu mencakup banyak lingkaran yang saling terhubung. Setiap lingkaran atau setiap pihak itu memiliki peran yang penting dalam mendukung tumbuh kembang anak bersama-sama, membentuk ekosistem pendidikan yang kuat. Nah, di sini ada 5 pihak yang bisa berkolaborasi dengan guru PAUD. Yang pertama adalah sesama guru dan staf sekolah yang merupakan fondasi utama. Jadi guru bisa saling berbagi pengalaman, kemudian merancang pembelajaran bersama dan mendiskusikan perkembangan anak, hingga mampu mengelola acara sekolah bersama-sama. Nah, dari sini nanti akan mendukung konsistensi pembelajaran di kelas, nanti akan mulai terbentuk di sini. Kemudian yang kedua adalah orang tua atau wali murid yang merupakan mitra kerjasama guru yang paling utama. Berkolaborasi dengan orang tua ini akan membantu menyelaraskan stimulasi rumah dan sekolah, serta memperkuat dukungan emosional anak. Guru bisa melibatkan orang tua melalui komunikasi yang rutin, kemudian juga melakukan pertemuan, atau juga bahkan berperan langsung dalam kegiatan di sekolah. Kemudian pihak yang ketiga adalah kepala sekolah dan manajemen sekolah. Nah, kepala sekolah dan manajemen sekolah akan memberikan dukungan struktural seperti kurikulum, kebijakan, hingga fasilitas yang akan menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, kolaborasi di level ini itu akan memastikan guru apakah memiliki ruang yang cukup dalam berinovasi dan berkembang. Kemudian yang keempat adalah profesional lain, misalnya adalah psikolog, terapis, atau dokter yang membantu ketika ada anak dengan kebutuhan khusus atau tantangan perkembangan tertentu. Nah, jadi mereka akan membantu dalam prosesnya apabila ditemukan adanya tantangan tertentu ya, misalnya tantangan kesehatan gitu. Nanti mereka akan membantu melakukan intervensi sesuai kebutuhan anak. Kemudian yang kelima adalah masyarakat. Pada masyarakat ini, guru bisa melakukan kunjungan edukatif bersama anak, bisa juga menemui tokoh masyarakat, atau juga dengan mengadakan program sosial yang akan memperkaya pengalaman pembelajaran anak. Jadi, anak-anak akan selain mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, mereka juga akan mengenal yang namanya peran sosial sehingga mereka tumbuh rasa peduli terhadap lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih guru PAUD itu harus berkolaborasi? Apa sih pentingnya berkolaborasi bagi guru PAUD? Nah, yang pertama adalah kolaborasi membantu menciptakan lingkungan yang konsisten, sehingga ada aturan nih yang sejalan antara rumah dan sekolah, sehingga anak akan merasa lebih aman dan juga lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi memastikan perkembangan anak berlangsung secara menyeluruh, bukan hanya melalui aspek kognitif aja, tetapi juga perhatiannya itu pada perhatian dari aspek segi bahasa, sosial emosional, dan juga fisik dan juga seni. Yang ketiga, kolaborasi memungkinkan adanya deteksi dini dan intervensi yang tepat. Nah, dengan kerjasama antara guru, orang tua, dan juga profesional,
kita bisa lebih mengenali kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat adalah kolaborasi akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi melalui ide-ide kreatif yang muncul dari diskusi dan juga pertukaran pengalaman antar guru maupun dengan orang tua, itu akan menghasilkan sebuah kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah melalui kolaborasi, itu akan membangun komunitas sekolah yang kuat. Bisa melalui rasa saling memiliki antar guru, kemudian juga antar keluarga dan juga antar sekolah, sehingga akan menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung perkembangan anak. Kolaborasi itu sangat penting karena tumbuh kembang anak membutuhkan dukungan bersama dari guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu guru dalam membangun sebuah tim pengajaran yang produktif, itu menjadi produktif itu tidak hanya sibuk tanpa arah, tetapi menjadi tim yang lebih kompak, efektif, dan juga penuh inovasi dengan satu tujuan utama, yaitu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membangun tim pengajaran PAUD yang produktif. Yang pertama adalah diperlukannya yang namanya visi bersama sebagai arah kerja tim. Visi akan disusun bersama-sama sehingga akan menjadi kompas bagi semua guru, lalu diterjemahkan ke tujuan yang nyata. Misalnya meningkatkan keterampilan sosial anak melalui proyek bermain peran. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Jadi pemimpin di PAUD tidak hanya sekedar mengatur aja, tetapi juga menjadi fasilitator yang memberikan ruang inovasi, mendengarkan ide guru, dan memberikan apresiasi yang membangun. Kemudian yang ketiga adalah sebuah tim itu harus membangun sebuah budaya kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Bisa dijalankan melalui rapat rutin, saluran komunikasi yang jelas, kemudian juga diskusi yang sehat, sehingga akan membuat kerjasama lebih terarah, bahkan ketika ada perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat adalah setiap guru memiliki peran yang jelas dan tanggung jawab yang jelas sesuai kekuatan dan kemampuan masing-masing. Nah, hal ini akan mencegah adanya tumpang tindih pekerjaan dan juga menjaga efisiensi kerja. Kemudian yang kelima adalah pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan melalui pelatihan dan refleksi. Sebuah tim itu harus saling bekerja sama, selain bekerja sama juga, mereka harus saling belajar. Belajarnya itu bisa melalui pelatihan, refleksi, maupun juga berbagi praktik baik, sehingga akan terhindar dari sebuah hal yang namanya stagnansi, dan mereka juga akan semakin berkembang. Kemudian yang keenam adalah kesejahteraan guru dijaga dengan dukungan dan fasilitas. Jadi guru yang sehat dihargai dan didukung dengan fasilitas yang sesuai dengan ide-ide barunya, mereka akan lebih bersemangat lagi dalam berproduktif dalam mengajar. Jadi, dalam membangun sebuah tim pengajaran PAUD yang produktif, itu menuntut keseimbangan antara kepemimpinan, kolaborasi, komunikasi, dan juga pengembangan profesional. Sebuah tim yang solid itu tidak hanya mencapai target pembelajaran saja, tetapi juga akan menciptakan lingkungan positif bagi tumbuh kembang anak. Berikut ini adalah beberapa contoh dalam kolaborasi merancang kegiatan pembelajaran di PAUD. Yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis tim. Berikut ini adalah beberapa kolaborasi dalam merancang kegiatan pembelajaran di PAUD. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis tim yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika untuk merangsang kreativitas serta mengasah dan memunculkan rasa ingin tahu anak. Kemudian selanjutnya ada manajemen pendidikan yang efektif. Di sini akan melibatkan guru, orang tua, dan juga komunitas dalam menyusun modul yang menyeimbangkan aspek akademis, sosial, dan juga emosional. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman karakteristik anak. Kolaborasi membantu guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik anak. Dengan bekerja sama antara guru satu dan guru yang lain, guru dapat menyesuaikan pendekatan mana nih yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap anak. Kemudian yang keempat adalah melibatkan orang tua. Bisa melalui umpan balik dan juga dukungan yang membuat kegiatan lebih relevan, menyenangkan, dan berdampak positif bagi perkembangan anak. Jadi Bapak Ibu dalam kolaborasi, dalam merancang pembelajaran, itu tidak hanya menyusun kegiatan aja, tetapi juga membangun jembatan antara guru, orang tua, dan komunitas. Jadi dengan bersama-sama antara beberapa pihak itu tadi, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada modul 3 kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi baru dan juga mari kita terus untuk saling belajar dan terus berkolaborasi demi masa depan anak-anak. Sampai jumpa di materi kursus berikutnya dan selamat berkarya di kelas.